Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, bil khusus segenap pengurus Majelis Ta'lim As-Shalihat Sekolah Plus, masih Madam Jazakillah khairan, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga surga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Monggo Bu Rora. Betul Ibu Rora ya. Saya rancu namanya Bu Rola sama Rora. Iya, Rora Fadli. Bu Desi monggo. Sekarang surah apa, Madam? Al-Mudaththir itu surah ke-74, ayatnya ayat 18. Ya. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Innahu fakkara wa qaddar faqutila kaifa qaddar thumma qutila kaifa qaddar thumma nadhar thumma 'abasa wa basar ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا
كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حرم مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة بسم الله الرحمن الرحيم Innahu fakkara wa qaddar. Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan apa yang ditetapkannya. Faqutila kaifa qaddar. Maka celakalah dia bagaimana dia menetapkan. Summa qutila kaifa qaddar. Sekali lagi celakalah dia bagaimana dia menetapkan. Summa nazar, kemudian dia merenung memikirkan. Summa abasa wa basar. Lalu berwajah masam dan cemberut. Summa adbara wastakbar, kemudian berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri. Faqala in hadza illa sihru yusar. Lalu dia berkata, Al-Quran ini hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang dahulu. In hadza illa qaulul bashar. Ini hanyalah perkataan manusia. Sauslihi saqar. Kelak aku akan memasukkannya ke dalam neraka saqar. Wa ma adraka ma saqar. Tahukah kamu apakah neraka saqar itu? La tubqi wa la nadar. Ia saqar itu tidak menghilangkan dan tidak membiarkan. Lawahatul lil bashar, yang menghanguskan kulit manusia. Alaiha tis'ata asyar. Di atasnya ada 19 malaikat penjaga. Sebentar saya buka tafsirnya dulu nih. Firman Allah Subhanahu wa taala, innahu fakkara wa qaddar. Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan apa yang ditetapkannya Al-Mudaththir. Yaitu sungguhnya aku akan membebaninya mendaki pendakian yang memayahkan. Karena perjalanan menuju kepada Allah itu Aqabah. Aqabah itu jalan naik. Yang pernah trekking, jalan naik itu kan itu lebih melelahkan itu daripada jalan turun. Jadi kami mendekatkan azab yang berat kepadanya karena dahulu ia jauh dari iman. Sebab dia telah memikirkan dan menetapkan. Makanya orang itu kalau udah akil balik itu disebut dengan mukallaf. Akil itu berakal sehat, tidak gila ya. Terus balik itu sudah berusia, kalau perempuan, laki perempuan kalau nggak haid, nggak mimpi basah, usia 15 tahun.
Kalau sebelum usia itu, kalau perempuan sudah 9 tahun atau lebih sudah haid berarti sudah baligh. Kalau laki-laki kalau sudah mimpi basah walaupun belum 15 tahun dia sudah baligh. Tapi kalau tidak kunjung haid, tidak kunjung mimpi basah, maka di usia 15 tahun qamariyah berarti dia sudah baligh. Ya. Makanya anak-anak kita baik laki maupun perempuan kalau sudah masuk usia-usia yang rawan baligh itu harus sering-sering ditanya. Kalau laki-laki udah mimpi basah mas, kalau mimpi basah ngomong ya, karena berarti sudah baligh dia. Nah, akil dan baligh itu namanya mukallaf. Jadi dia dianggap sudah mulai bisa berpikir, dia sudah dianggap mulai mengerti, mulai bisa berpikir, mulai bisa menentukan. Makanya dia dikenai beban tanggung jawab hukum. Beban tanggung jawab hukum itu namanya taklif. Taklif itu apa? Hukum taklif itu apa? Taklif itu apa? Wajib, lawannya haram, sunnah, lawannya makruh, terus mubah. Ada 5 hukum taklif. Apa? Wajib, lawannya haram, sunnah, lawannya makruh, terus mubah. Nah, berarti kalau anak kita belum akil baligh, belum masuk usia akil baligh tadi, jadi dia belum mukallaf. Kalau belum mukallaf berarti dia belum kena beban hukum tadi itu. Maka kalau sama anak kecil tidak boleh gini, jangan gitu nanti dosa loh. Kenapa? Karena dia belum kena dosa. Karena dia belum akil baligh. Nah, tapi kalau dia sudah akil baligh, dia tidak gila, terus kemudian dia dalam keadaan sadar, sudah masuk usia yang saya maksud tadi itu, maka berarti dia sudah kena hukum 5 tadi itu. Nah, jadi kalau anak-anak jenengan masih usia 15 tahun ke bawah, kalau perempuan belum haid juga, kalau laki-laki dan perempuan juga belum mimpi basah juga, berarti dia belum akil balik. Dia belum kena beban hukum 5 tadi itu. Jadi belum ada dosa dia, belum ada dosa. Kalau 9 tahun itu perempuan untuk haid. Kalau ada perempuan belum 9 tahun, kok belum ada perempuan usia 9 tahun, kok sudah haid, itu bukan haid namanya, istihadhah. Darah penyakit. Di dalam fikih dia belum balik tetap. Tapi kalau udah 9 tahun lebih, dia kok sudah haid, berarti dia sudah balik. Ya. Ya, dalam fikih 9 tahun. Kalau dokter saya nggak tahu, tapi di fikih begitu. Nanti silakan dibandingkan aja dalam ilmu kedokteran. Singkat kata singkat cerita, kalau anak kita usianya sudah usia 15 tahun, mau mimpi basah mau nggak mimpi basah, karena ada beberapa mimpi basahnya kan terlambat gitu. Saya termasuk yang terlambat dulu. Jadi jadi ya tidak ada masalah toh. Jadi begitu masuk usia 15 tahun, berarti saya walaupun saya belum mimpi basah saat itu, saya alhamdulillah karena saya ngaji saya sudah menyatakan berarti saya sudah balik. Nah, karena sudah balik berarti saya kena hukum taklif. Jadi mulai punya dosa udah. Kalau pahala dari kecil sudah ada, kalau pahala. Dari sejak kecil, kalau anak kecil berbuat baik, pahala dapat. Dosa enggak. Karena belum kena beban hukum taklif. Gitu. Jadi kalau di fikih itu ada namanya hukum taklifi, ada hukum wad'i namanya, Bu. Hukum taklifi tadi ya, wajib, haram, sunnah, makruh, mubah, itu taklif namanya. Kalau hukum wad'i, hukum sah dan tidak sah. Anak-anak ibu masih kecil, terus kemudian dia sholat, tetap kan aturan sholat, wudu, harus tutup aurat gitu. Anak saya sholat Ustaz, masih TK sih, nggak wudu, boleh nggak? Boleh, tapi nggak sah sholatnya. Ya nggak apa-apa, nggak dosa juga, dia usianya belum balik kan, itu seperti itu. Nah, tapi akan lebih baik kalau diajari juga. Jadi walaupun yang bersangkutan itu walaupun yang bersangkutan itu misalnya belum balik, tapi tetap kalau bisa diusahakan tetap sah gitu kalau bisa gitu. Itu namanya taklif. Nah, ini saya ulang, ayat ini berkenaan dengan orang kalau sudah masuk usia akil balik, berarti dia sudah bisa berpikir, sudah bisa menentukan sikap. Kok dia memilih jalan yang tidak baik, maka tanggung resikonya. Makanya kan di Al-Qur'an itu kita dibilang fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha.
Jadi orang itu kalau udah mulai masuk usia akil balik itu, silakan kata Allah, pilih mau bertakwa silahkan, mau jahat silahkan kata Allah, tinggal pilih aja. Cuman Allah ngasih tahu dalam ayat itu, kalau milih jalan takwa beruntung kata Allah, kalau milih jalan jahat rugi kata Allah. Silahkan dipilih aja. Nah, di Al-Kahfi ayat 29 Allah mengatakan faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Yang mau beriman silakan beriman kata Allah. Yang mau kafir silakan kafir. Tapi di ayat itu Allah kasih tahu risikonya kalau milih kafir. Jadi ada risikonya kalau milih kafir. Silakan. Nah, jadi bisa dipahami ya. Atau bahasa Allah yang lain, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Mau berbuat baik silakan, nanti terima manfaatnya. Mau berbuat jahat silakan, tanggung resikonya gitu. Jadi semua akan kembali pada dirinya sendiri, karena dia sudah mulai bisa menentukan sikap. Akil balik itu berarti dia sudah bisa menentukan sikap sudah. Nah, berarti kalau mau kita teruskan, manusia itu kan ada fase di mana dia mengalami akil balik ya. Tadi berakal, tidak gila, maksudnya sadar, terus balik usianya udah mencapai yang saya terangkan tadi itu. Nah, sekarang pertanyaannya, bisa nggak orang yang akil balik ini tiba-tiba tidak akil balik? Biasanya untuk orang-orang yang mengalami masa sampai tua banget, jadi S3 ya, sampun sepuh sangat. Orang Padang saya terjemah Bu ya. Sudah sangat tua sekali ya. Itu S3 sampun sepuh sangat. Bu Lala paham ya? Sempat ya. Kalau Bu Sun paham banget. Ya. Jadi sampun sepuh sangat itu akan mengalami masa namanya pikun. Oh, berarti orang yang tadinya balik bisa tidak balik lagi. Iya, kapan? Ketika pikun. Maka orang pikun itu dia bebas tuntutan 5 hukum itu. Sehingga nun sewu nggih, misalnya di antara panjenengan dianugerahi oleh Allah orang tua yang sampai usia sepuh sampun sepuh sangat itu. Maka kalau maaf ya, terindikasi pikunnya jadi, itu nggak usah dipaksa sholat. Kita sebagai anak cukup ngingetin aja, ma, pa, ayo sholat. Aku udah sholat tadi, wah kayak pikun nih. Jadi dasar dipaksa udah biarin aja. Karena lagi pikun gitu. Nah, ada yang memang pikunnya itu kan pikun terus kan ada itu. Tapi ada yang pikun ada enggak kan. Itu kalau jadwal drakor apa dia gitu. Jadwal sholat lupa gitu. Nah, jadi kalau pikunnya pas hilang, kan kadang ada yang nggak penuh pikunnya ya. Nah, pas ingat itu ajak sholat. Nah, terus kendalanya lagi biasanya kalau semakin tua kan kadang beberapa bacaan sholat mulai lupa. Itu nggak usah dipaksa ingat. Mama ini gimana? Kalau sul khotimah bagaimana? Nggak usah. Karena memang kemampuan mengingat orang itu kan sudah mulai melemah. Jadi apa yang mulai lupa nggak usah dipaksa ingat. Wong seusia kita apa panjenengan ya? Iya. Iya dah. Ya usia udah tua itu kan kadang hafal 3 lupa 2, hafal 2 lupa semua kan itu udah biasa itu. Loh enggak, kan ada yang begitu kan? Ya kan rumus orang seusia kita kan rumusnya hafalkan walaupun enggak hafal-hafal kan. Ya namanya rumusnya itu. Wis bersyukurlah masih hafal alhamdulillah. Nah, misalnya taruhlah ada di mana ada bacaan yang hilang, enggak usah dipaksa. Kenapa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kemarin ada yang nanya di fotokopi bacaan sholat taruh depan boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa, tapi nggak usah dipaksakan juga sih sebenarnya. Iya. Terus gimana Ustaz? Yang nggak hafal diganti tasbih aja, subhanallah. Yang nggak hafal dibaca tasbih subhanallah. Udah, nggak usah yang lain. Difikir, kenapa? Berapa kali? Fatihah itu kira-kira berapa lama dibaca tasbih selama Fatihah itu kira-kira? Misalnya dia lupa Fatihah, misalnya Allahu Akbar. Fatihah itu berapa lama ya? Subhanallah. Ya, dikira-kira aja. Kalau nggak bisa ngira-ngira juga, ya sudah yang penting baca, yang penting sholat. Karena prinsipnya itu karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Berulang-ulang. Kenapa? Saya kan usianya 90. Iya, terus. Waktu masuk usia 80. 5 itu iya mulai
surat pendeknya semua masih hafal. Iya, Jadi tapi kalau kita bacain juz 30 masih hafal, tapi kalau sholat udah apa lagi ya tadi. Jadi ya udah saya temenin di sebelahnya. bagus. Temenin Pokoknya aja. baca, jadi At-Tahiyatul masih ingat tapi kadang-kadang kebalik. Iya. Nah, Ya, jadi insya gini. Allah 90 Bagus. Jadi ibu dampingi betul. Kalau misalnya beliau sholat sendiri, udah gini mah ya. Kalau mama bingung, udah mama pakai yang mama inget aja. Kalau mama ingetnya salam aja nggak apa-apa, udah nggak usah pakai. Aduh berapa tadi ya, nggak usah gitu, udah pokoknya mama seinget-ingetnya aja udah. Ya kenapa? Karena mama sekarang statusnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Mama tidak dibebani oleh Allah dengan beban di luar kemampuan mama. Udah gitu aja. Jadi sudah usah dipaksakan inget. Pokoknya kalau misalnya sholat sendiri tanpa ibu misalnya kok lupa, udah mama kalau memang merasa sudah 2 ya 2, kalau merasa 3 ya 3, udah. Kalau udah merasa 4 ya 4, salam ya usah mikir berapa tadi berapa, nggak usah, udah semerasanya mama aja udah. Waktu Ya. aja udah terbalik. Ini Gitu. udah subuh mau maghrib, pokoknya udah 9 Iya. udah makin turun. Ya betul. Pokoknya nggak usah dipaksakan ya. Nggak usah, pokoknya seinget-ingetnya, sebisa-bisanya aja. Karena saat itu beliau bukanlah seorang yang kena beban taklif. Itu seperti itu. Nah, kalau dalam perjalanan Ustaz, dalam perjalanan waktu antara muda dan tua itu, maaf usia pikun misalnya, itu ada nggak kejadian yang tidak disebut mukallaf dalam perjalanan itu? Ada, tapi itu insidentil. Contoh. Pingsan, koma, itu kan kejadian yang bukan mukallaf. Maka orang yang sedang koma, sedang pingsan, dia tidak ada kewajiban 5 hukum itu. Maka dia tidak ada kewajiban untuk sholat. Kenapa lagi pingsan kok, lagi koma? Cuman orang nanti beda pendapat tentang gini. Orang pingsan sama orang koma itu dianggap seperti orang gila, apa seperti orang tidur? Itu beda pendapat. Kebanyakan ulama mengatakan orang pingsan, orang koma dianggap seperti orang gila. Sehingga tidak ada kewajiban mengqadha sholat. Tidak wajib tobat juga bukan mukallaf. Walaupun ada yang mengatakan seperti orang tidur, berarti wajib qadha. Begitu sadar wajib qadha. Tapi kebanyakan ulama yang saya baca itu lebih condong kepada seperti orang gila. Orang gila itu tidak ada kewajiban qadha karena dia gila. Bisa dipahami ya? Nah, terus kemudian itu kalau dia pingsan atau koma tadi. Kalau tidur bagaimana? Gini kalau tidur. Anak jenengan pulang sekolah, capek. Pulang asar kurang 10 menit. Asar kurang 10 menit. Gebak tidur dia. Tidurnya sebelum asar. Tidurnya sebelum asar loh ya. Terus asar dia tidur, mau bangunin enggak tega gitu. Maghrib kurang setengah jam lagi, belum sholat asar dia. Kalau misalnya ibu ngomongin, aduh saya nggak tega bangun biarin aja tidur, ibu nggak berdosa. Dia juga nggak berdosa, mungkin dia bukan mukallaf karena dia tidur sebelum waktu sholat. Di fikih itu gitu. Jadi orang yang tidur sebelum waktu sholat, saat masuk waktu sholat dia bukan mukallaf. Kita yang bangun tidak wajib membangunkannya, dia kelewat waktu sholatnya tidak berdosa karena dia bukan mukallaf. Tapi nanti begitu bangun wajib mengqadha yang hilang itu. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami nggak? Ulang, Pak. Oke, saya ulang. Ini pas ayat fikih ya. Jadi gini. Di fikih itu. Ini kita aja deh, Pak. Kenapa? Contohnya kita aja. Iya, misalnya. Enggak kan ini ceritanya kan ini ceritanya emak terkait membangunkan anak juga. Anak yang udah dewasa. Iya, sudah balik tadi. Udah balik. Taruhlah Gio pulang kerja ketiduran sebelum waktunya sholat. Misalnya dia belum sholat maghrib gitu ya. Belum sholat maghrib. Oke, dia tidur tidur sebelum maghrib dia tidur, asar tidur. Iya tidur. Tidurnya di waktu asar. Iya, ngeletak deh. Iya. Tidur. Iya, capek ya. Tidur dia. Maghrib. Waktu asar berarti. Iya, waktu asar kan dia sudah sholat asar kan? Maghrib belum kan? Tidur dia. Nah, setelah itu selama dia tidur dia bukan mukallaf. Dia bukan orang, ini saya ngomong fikih ya. Dia bukan anak yang dikenai beban hukum. Dia bukan orang yang dikenai beban hukum kewajiban sholat. Kenapa? Karena dia ghairu akil, tidak sadar dia. Dan tidurnya dengan catatan sebelum waktu sholat. Oke. Terus Isya udah kurang setengah jam lagi nih. Jio masih tidur aja. Mak mau bangunin kayaknya nggak tega, tidur sampai ngiler-ngiler nggak tega. Misalnya. Terus mak biarin aja. Mak tidak berdosa. Karena untuk seseorang yang tidur sebelum waktu sholat,
kita yang bangun tidak wajib membangunkannya karena dia bukan mukallaf. Tidak wajib, dia bukan mukallaf. Bablas isya baru bangun. Nah, maghrib kan tadi kelewat tuh. Cio dikodok ya maghribnya ya. Atau dijamak karena pasangan boleh dijamak. Tapi sesekali yang sering-sering. Untuk kalau jamak, kalau kodok memang sepatutnya dikodok memang. Kalau mau dikodok boleh apa-apa juga karena kan bangun tidur soalnya. Cio dikodok ya, gitu. Wah, asik punya mama Indah ini. Besok tidur sebelum waktunya aja. Memang aturan fikihnya gitu. Makanya saya kemarin kan pas pulang kampung itu kan saya bawa supir itu. Nah, supir saya kan subuh karena dia tidur sebelum subuh kan, nggak saya bangunin tuh sampai bangun duha kan. Dia nanya, kok betul dibangunin kulo? Jenengan kan tidur sebelum subuh tuh? Enggak. Nah berarti sampean bukan mukallaf. Saya mau bangunin sama nggak tega, capek kan habis nyupirin saya kan. Saya bilang aja tidur sampai begitu bangun dia duha baru salat subuh. Nggak apa-apa mas, itu sampean bukan mukallaf. Karena sampean cowok apa saya lihat nggak tega, mau bangunin nggak tega saya gitu maksudnya itu. Biarin aja dia tidur udah. Anak saya juga sama itu. Kalau saya rasa dia kayak cowok capek banget dan tidur belum waktu sholat ya tapi ya. Tapi kalau dia tidur sudah masuk waktu sholat dia mukallaf sudah. Misalnya Jio adzan maghrib persis tidur, nah dia mukallaf sudah. Karena dia pas adzan dia sadar, terus dia tidur. Nah setelah itu tidak dibangunkan, dosa yang nggak bangunkan. Padahal dia tahu itu wajib sholat misalnya. Bisa dipahami ya? Itu di fikih itu gitu namanya. Itu taklif. Kodok itu berarti langsung melakukan sholat mau yang tadi maghribnya itu kelewat langsung pas waktu isya itu. Iya. Sini dulu ya. Isya dulu atau maghrib. Jadi lupa kodok sama dia. Ya bagus. Tiap hari Kodok itu tadi lupa. Iya. bayar utang artinya. Iya. Bayar utang itu pasti di luar waktunya. Iya. Mana dulu yang dibayar Ustadz? Isya dulu apa maghrib dulu? Secara umum kalau bisa berurutan. Berurutan. Maghrib dulu baru isya. Iya. Tapi kalau waktunya mepet isyanya, isya dulu. Misalnya waktu isya udah mepet nih, isya dulu baru maghrib. Iya. Jangan sampai punya utang dua. Iya. Nah terus kemudian yang kedua kalau saya kan laki-laki, misalnya kok sampai di masjid jamaah isya, ya udah isya dulu berarti. Ngikut jamaah dulu, baru nanti setelah itu sholat maghribnya. Iya gitu. Kalau kita yang udah dewasa ini tiba-tiba lupa bacaan sholat itu gimana Pak? Belas gitu, tiba-tiba Blank. gitu. Itu kita juga subhanallah. Sama. Kalau nggak ingat apapun, subhanallah itu kan. Iya, bacaan tasbih itu adalah bacaan pengganti sholat yang kita tidak hafal atau tidak bisa hafal atau lupa. Tasbih itu. Dan itu sah sholat yang nggak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Itu tuh bacaan rukunnya. Kalau misalnya bacaan surat itu kan sunnah kan? Karena sunnah nggak baca pun juga nggak apa-apa. Ya, jadi misalnya ibu lupa langsung ruku aja saya, boleh tidak apa-apa. Oke, monggo Bu, silakan. Oke. Ibu anaknya di sini. Oh, saya pikir anaknya siapa gitu. Oh, baru nggih. Nggih, saya pikir ibu anaknya siapa gitu sih. Ternyata ya kan saya nanya kan baru betul ya baru ya. Oh, nggih. Kita udah punya cucu. Takutnya belum apa Ustaz. Nggih, monggo. Nama saya Pinky Ustaz. Oh, sama dengan Bu Pinky. Oh, pink pakai P. Iya. Nih. Oh, nggih. Saya mau nanya, Nggih. kalau tadi di case-nya ibu ini kan maghrib sama isya itu kan memang bisa dijamak. Jamak, betul. Tapi kalau misalnya kita lupa sholat isya, bablas sholat subuh, itu gimana? Bagus. Karena isya bukan pasangannya subuh, maka tidak bisa dijamak antara isya dengan subuh. Berarti qadha. Qadha itu ibu niat sholat isya tapi di waktu subuh. Ya, itu namanya bayar utang namanya. Jadi bayar utang itu boleh di luar waktunya. Caranya ya niat sholat isya seperti biasa aja.
Niat kodok juga boleh, nggak pakai kodok juga boleh, nggak ada masalah. Di online Bu Dini Kamaruzaman bertanya, bisa dimengerti ya? Sama, rakaatnya sama. Bisa dimengerti ya? Ya. Bu Dini Kamaruzaman. Namanya Kamar ya, Kamaruzaman. Apa? Izin tanya, kalau kita tahu kawan kita junub dan melewati waktu sholat, bagaimana hukum kita yang tahu? Kok tahu temennya junub? Bukan teman hidup, bukan ya? Enggak, ini mohon maaf saya. Kalau head saya tahu kalau head. Kalau junub itu kan junub. Bertanya untuk temannya. Oh, iya. Untung nggak datang. Ini kalau datang saya gojok ini. Dia melewati zuhur dan kalau dia mandi junub di ujung ketawa dia. Hebatnya ibu-ibu. Dia melewati zuhur dan kalau dia mandi junub di ujung asar, bagaimana seharusnya? Dan saya cerita apa adanya aja lah. Ini kasus ya ini. Tapi kalau tahu nanti harus diberitahu sih. Ini kasus dulu ya. Saya itu jalan-jalan sama istri saya itu. Jalan-jalan itu. Sampai malam itu. Sampai rumah itu istri saya itu ngomong, "Mas, aku durung ngadus," kata istri saya itu. Lah, sholat 5 waktu itu udah badan junub istri saya itu berarti itu. Nah, aku udah ya lupa enggak apa-apa. Saya masa mau ngingetin dia mandi, biasanya kan mandi. Di hari itu kenapa lupa enggak mandi? Dari subuh sampai isya sholat itu 5 waktu istri saya itu junub semua itu. Ya enggak, gimana, enggak apa-apa, dikodok diulang. Nah, jadi kalau memang kejadiannya enggak tahu ya diulang. Tapi kalau saya tahu, saya wajib mengingatkan. Duh, kok mandi? Nah, jadi wajib diingatkan. Kalau misalnya dia tadi zuhur terlanjur sholat dalam badan junub, maka wajib diulang. Mandi dulu, baru kemudian diulang. Mandi junub gimana Pak? Oke, saya jawab dulu ya. Mandi junub, nanya mandi junub. Mak, ada hubungannya sama mandi junub. Apa? Sekalian boleh. Boleh. Nah, ada yang bilang sama saya kalau mandi junub itu jangan lupa pusar juga dibersihkan. Apa itu? Oke, bagus. Sudah. Baik ini, bagus. Karena rata-rata Bagus cara mandi junub ya. Oke. tapi ternyata dalam pusar itu harus dibersihkan. Mandi junub itu yang pertama airnya harus suci mensucikan. Gak boleh pakai air teh, air kopi, tidak boleh. Pokoknya harus air mutlak, suci mensucikan ya, suci mensucikan. Kemudian yang kedua, niat, harus niat. Yang ketiga, meratakan air ke seluruh tubuh. Sudah, 2 itu. Mengenai wudhu dulu, itu sunnah. Nah, jadi ini saya ngomong yang wajib dulu ya dia. Mengenai wudhu dulu itu sunnah. Mengenai cebok dulu area misfi dan macam-macam itu sunnah, nggak wajib. Yang wajib adalah airnya harus suci mensucikan. Niat dulu, niat mandi besar, menghilangkan hadas besar ya, niat. Terus yang ketiga, meratakan air ke sekujur tubuh. Iya. Nah, menukik pada pertanyaan Bu Rora. Apakah pusar masuk? Begini. Dari ujung rambut sampai ujung kaki yang bisa terjangkau secara dohir itu wajib dibasuh. Contoh misalnya hidung sebatas pada yang di luar ini wajib Nah, sementara untuk yang di dalam itu yang saya tahu tidak wajib. Yang di dalam, tapi sunnah kita istinsyaq. Kemudian untuk bibir kena bibir. Jadi pas mandi jangan begini. Gak boleh, iya betul. Mohon maaf. Kalau ibu mandi begini, sehingga ini tidak basah misalnya ini. misalnya. Maka bibir yang tidak kena basah ini berarti dia tidak sah mandi besarnya. Bibir wajib gitu. Terus kemudian masuk ke kuping, area luar ini. Enggak wajib begini enggak? Enggak wajib begini, enggak. Luar aja, area luar gini aja sih. Terus turun ke bawah. Ya, semua maaf. Pusar sebatas yang terlihat saja. Jadi enggak wajib pakai cotton bud. Enggak wajib. Ya maaf betul itu. Cukup yang terlihat aja. Iya, yang terlihat aja. Enggak harus yes, enggak harus.
Cukup yang kena aja. Enggak lipatan yang paling dalam itu enggak. Cukup kita siram gini aja. Ya. Cukup yang di luar aja karena kita tidak ada kewajiban sampai ke batin-batin gitu, ke dalam-dalam gitu. Terus maaf kalau kemal perempuan ya cebok seperti biasa, maaf bagian pantat juga sama. Terus kalau laki-laki maaf ya, itu laki perempuan itu maaf tidak harus masukkan ke dalam lubang penis ataupun misfinya enggak harus. Cukup cebok bagian luar itu. Terus nanti bagian bawah seperti biasa. Bawah-bawah kuku itu diperhatikan bawah-bawah kuku itu. Jadi setelah itu kita punya dzon persangkaan sudah rata itu sudah cukup. Mengenai cara mandinya, Nabi itu pernah kebiur pernah. Nabi pernah tertib sebelah kanan dulu baru sebelah kiri pernah. Nabi pernah nyemplung di pasu di bathtub itu juga pernah. Semuanya pernah Nabi. Untuk menunjukkan bahwa mandi besar itu caranya banyak. Jadi tidak termasuk kalau jenengan punya kolam renang mak jeblabluk gitu langsung. Iya, niat mandi besar sudah boleh. Sambil boleh, tidak ada masalah ya. Iya, kan sambil di kolam renang kan? Iya, boleh ada masalah. Niatnya. Iya, nanti niat. Yang membedakan mandi biasa sama mandi besar dan niatnya itu. Yang penting niat itu. Dan punya tuh. Sampo dan sabun itu enggak harus. Itu hanya untuk kebersihan aja. Itu seperti itu. Jadi enggak harus. Ada yang bilang sampo itu kan setelahnya ya, maksudnya udah semua baru sampo. Itu untuk lebih berhati-hatinya. Kalau kita ratakan air dulu baru pakai sampo itu ulama sepakat sah. Tapi kalau kita sampoan dulu baru diratakan air itu ulama beda pendapat. Cuman saya pilih pendapat sah. Karena saya bermadzhab Syafi'i jadi tetap sah. Betul memang baiknya memang diratakan dulu air sekujur tubuh itu tidak ada khilaf ulama sah itu. Tapi kalau kita langsung dari awal pakai sampo, pakai sabun terus baru kita ratakan itu ulama beda pendapat. Cuman saya bermadzhab Syafi'i, dalam madzhab Syafi'i yang saya ngaji itu tetap sah, tidak ada masalah. Saya pilih pendapat yang sah maksudnya. Habis itu langsung wudhu. Justru wudhu itu sebelum mandi ya. Nah jadi gini sebenarnya, tapi itu tidak wajib. Jadi saya ulang mandi besar itu tidak wajib wudhu. Terus kalau selesai mandi besar, nah ini catatan pentingnya. Kalau udah selesai mandi besar, sebenarnya kita tidak wajib wudhu lagi. Tidak wajib wudhu lagi, langsung sholat boleh. Enggak, walaupun nggak pakai wudhu di awal, iya. Taruh di awal ibu nggak pakai wudhu, ibu langsung mandi. Selesai mandi ibu tidak wajib wudhu lagi, tidak wajib wudhu untuk sholat. Tapi dengan catatan, kalau sampai finishingnya mandi, ibu tidak berbuat sesuatu yang membatalkan wudhu. Tapi maaf, sebagian orang kan finishingnya kadang pipis, nah, berarti batal wudhu lagi. Maaf, kadang finishingnya pegang kemaluan. Nah, kalau finishing pegang kemaluan berarti ya maaf. Iya. Kalau sengaja, kalau nggak sengaja nggak batal. Kalau sengaja batal. Pegang kemaluan pakai ini. Terus ya maaf kan beberapa wanita kan pakai pewangi atau apa saya nggak paham lah itu ya. Ya pokoknya yang ibu lebih paham lah. Ya apa itu minyak mistahuro tak apa jenenge gak paham aku iku. Ngono-ngono iku lah ya. Nah itu. Pertanyaan keduanya, apakah zuhur jatuhnya harus qadha? Ya kalau kelewat zuhur bisa qadha karena kasusnya kan tadi nggak sengaja bagi Bu Dini ya. Kalau asarnya, kalau misalnya di jamak juga boleh karena masih pasangan. Zuhur dan asar itu masih pasangan. Jadi untuk kasus yang sholatnya pasangan boleh qadha, boleh jamak, tidak ada masalah. Udah sepuh ya Pak Ustaz. Nggih, udah sepuh. Nah, kan pakai pampers ya Pak Ustaz. Nggih. Nah, kalau misalnya seperti tadi mau sholat kan kadang-kadang mau, kadang-kadang enggak. Itu kalau misalnya pada saat dia pengen sholat, apakah kita harus buka pampersnya dulu atau untuk pakai air wudhu atau apa? Karena kan relatif repot juga kalau mau ke kamar mandi gitu Pak. Bagus. Sampun? Baik. Berarti ini kan kasusnya orang tua sampun sepuh. Terus maaf sakit pula karenanya harus pakai napa? Pampers. Pampers itu merek sebenarnya ya. Jadi ya harus pakai popok lah. Popok yang orang tua itu ya, guys. Ini rumus. Saya mau pakai rumus dasar dulu. Setiap masuk waktu sholat fardu yang sudah pakai popok begitu itu wajib cebok dulu. Ya, wajib cebok dulu, ganti popok yang baru wudhu, setelah itu sholat. Nanti masuk waktu sholat berikutnya sama cebok lagi, ganti pampers yang baru,
baru kemudian dia sholat lagi untuk fardu. Yang fardu, kalau yang sunnah berkali-kali pun tidak ada masalah. Berkali-kali untuk yang sunnah. Kalau untuk yang fardu berlaku masuk waktu. Nah, karena sampun sepuh kan pasti repot. Oke, belum ke kamar mandinya. Ini yang sering saya sarankan. Untuk kasus orang tua yang seperti itu, misalnya masuk waktu sholat duhur, misalnya, ya udah cebok aja. Setelah itu pampers yang baru, sholat duhur, asar tarik ke duhur aja. Jamak namanya, dijamak. Ya. Kenapa? Dalam kitab Imam Syafi'i beliau mengatakan untuk orang yang sakit, sholat itu boleh dijamak sesuai dengan kemampuan atau kebutuhan, maaf. Jadi, duhur nggak bisa nih sholat karena lagi ada keperluan pemeriksaan atau apa. Duhur tarik ke asar, tidak ada masalah. Tapi dari awal niat nanti saya mau tarik ke asar ya Allah, karena sesuai kebutuhan. Nah, orang sakit aja dapat keringanan, apalagi orang tua yang sudah kayak gitu. Dan maaf, daimul hadas itu bagian dari sakit kan. Jadi boleh sholat sesuai dengan kebutuhan. Nah, bisa dimengerti ya. Jadi tidak harus sering-sering ganti popok juga kalau caranya dijamak begitu. Nah, kalau untuk sholat sunnah berkali-kali boleh. Sholat sunnah, ya. Enggak, untuk sholat sunnah. Oh enggak, yang wajibnya tadi dijamak aja. Iya, dijamak aja. Sarannya dijamak aja. Kenapa? Atau dijamak kosor, nggak boleh. Oh, kalau kosor kalau di luar kota mah. Kalau dalam kota tidak boleh kosor. Sakit jamak aja. Iya, kalau sakit di dalam kota jamak saja, kecuali sakitnya di luar kota. Kalau di luar kota, ya itu baru dikosor tidak apa-apa. Kalau dalam kota jangan dikosor, dijamak saja. Dan yang lebih aman dijamak kalau untuk sakit itu. Nah itu jadi lebih ringan. Iya sekalian. Misalnya, mah ini duhur masih repot mah, diniatin jamak takhir mah ya. Dalam hati mamanya niat jamak takhir nanti. Jadi duhur tarik ke asar, asar baru cebok ganti pampers baru, terus sholatnya duhur tarik ke asar gitu. Gitu ya Bu ya. Wallahu a'lam bishawab. Iya monggo. Kalau misalnya tadi kan maksudnya kalau sunnah bisa berkali-kali tuh. Betul. Misalnya habis sholat wajib. Iya. Nah, itu kalau misalnya mau sholat sunnah tapi pampersnya udah Penuh? Tidak apa-apa. itu nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Untuk sholat sunnah ya. Untuk sholat sunnah. Yang kedua, Hmm. kalau misalnya ini mengenai jamak kosong Yeah. pondok. Nah itu kalau misalnya kita lagi keluar kota, Hmm. kadang kan ada beberapa orang yang bilang memang itu bisa dikosor. Betul. Cuman kadang misalnya kita habis jalan-jalan terus kita sampai di hotel itu pada saat zuhur dan asar. Maksudnya kita itu sholatnya apakah perlu dikosor atau seharusnya itu 4 tetap? Bagus. Karena kadang suka ada yang bilang kita lagi perjalanan jadi nggak apa-apa dikosor. Iya. Sudah? Baik, saya jawab. Jadi gini ya, ini rumus dalam fikih itu kalau untuk sholat sunnah biar clear ya, kayak habis sholat subuh ya. Setelah subuh kan masuk duha. Habis subuh masuk duha itu nggak harus cebok lagi karena walaupun maaf pampersnya udah penuh dengan kencing, ibu tadi boleh sholat duha dengan wudhu yang pas subuh tadi. Sampai duhur sholat duha boleh misalnya, sampai selama berkali-kali sholat duha boleh, tidak ada masalah. Itu satu dulu. Yang kedua mengenai qadha. Sebentar ada cek ya. Ya, ntar hubungi Pak Bambang dulu ya. Izin hubungi Pak Bambang dulu ya. Iya.
Terima kasih. Baik, saya teruskan dulu ya sambil nunggu. Pak, yang dari tadi Pak, yang sunat tadi Pak, yang Iya. Oh, kenapa? yang tanya adik kita. Iya. Pampasnya kan nggak perlu diganti Pak. Oh, iya. Tapi wudhunya Wudunya tetap yang tadi yang pertama itu. walaupun dia udah Iya, karena maaf kan itu sudah masalah. Iya. Jadi karena sudah masalah pada nggak bisa nahan. Iya, itu maksud saya. Itu kalau termasuk kentut, itu gini. Iya, gini. Itu kalau di fikih namanya orang yang mengalami daimul hadas atau silsilatul baul. Daimul hadas itu orang yang selalu berhadas. Baik pipis, atau kentut atau yang serupa dengan itulah ya. Nah, itu namanya daimul hadas. Atau orang yang silsilatul baul, beser. Tidak bisa nahan kentut. Nah, jadi orang yang mengalami keadaan yang seperti itu dapat keringanan walaupun sudah penuh pampasnya oleh aneka hadas itu, maka yang bersangkutan tetap boleh sholat sunnah berkali-kali. Kalau untuk sholat sunnah, kalau sholat fardu tetap berlaku rumus tadi. Makanya kalau dirasa berat dijamak saja. Itu satu. Yang kedua mengenai qadha jamak atau qasar. Maaf, Ibu keluar kota ceritanya itu. Iya. Oke, keluar kota jaraknya. Saya ke Jogja. Oke, jauh berarti ya sudah. Berarti di atas 80 kilo ya. Baik. Kalau Ibu dalam perjalanan dan status Ibu di Jogja sebagai musafir, bukan sebagai orang setempat, sebagai musafir, maka Ibu berhak tidak hanya menjamak tapi juga mengqasar di dalam hotel atau di mana Ibu berada. Jadi untuk yang sholat 4 rakaat zuhur, asar, isya Ibu bisa qasar. Ya, termasuk di jamak qasar. Ya, jadi kalau yang maghrib kan jamak, kalau isyanya bisa diqasar, jamak qasar, bisa gitu. Selama kapan Ustaz? Kalau Ibu nggak kemana-mana 3 atau 4 hari menjamak qasar itu boleh. Tapi kalau Ibu selama di Jogja kemana-mana keliling-keliling lah. Ya, selama Ibu keliling-keliling itu Ibu di sana, selama di sana Ibu boleh menjamak qasar. Kenapa? Walaupun itu liburan. Justru kalau liburan statusnya malah musafir kan? Justru karena liburan malah musafir. Tapi justru kalau beliau ikut tugas suaminya, itu ada kemungkinan mukim kan? Karena mukim suami kan nggak kemana-mana kecuali di Jogja aja tugas di situ kan. Istri biasanya di hotel nggak kemana-mana. Kalau paling keluar untuk makan atau apa aja. Nah, yang begitu-begitu itu 4 hari aja. Ya, tapi kalau lagi liburan kan memang lagi kemana-mana. Namanya liburan kan plusnya lagi jalan-jalan. Selama statusnya masih jalan-jalan, berarti Ibu masih boleh menjamak qasar dalam hal ini. Nah, ngoten nggih? Wallahu a'lam. Nggih. Misalnya ke Eropa 7 hari ke 14 hari itu yang boleh jamak qasar 3 harinya. Ibu kalau nggak kemana-mana itu gini loh. Misalnya jenengan ke Eropa itu ke rumah saudara, misalnya gitu ya, atau ikut dinas Pak Agus di sana. Memang mau menetap di sana untuk tugas maksudnya. Nah, Ibu boleh menjamak qasar sholat selama di Eropa karena ikut tugas suami yang memang akan ada rencana mukim di situ, menetap di situ. Ya berarti Ibu hanya dapat jatah 4 hari aja. Tapi kalau Ibu ke sana main ke rumah ke kosannya anak misalnya, ke kontrakannya anak misalnya. Di Eropa ada kontrakan ya? Ada ya. Apartemen. Terus tapi Ibu kan kesana kan tujuan untuk jalan-jalan kan. Berarti selama di sana Ibu masih musafir kan? Ya kalau musafir Ibu ambil rukhsah terus nggak ada masalah. Sebulan sekalipun boleh karena Ibu ke situ tujuan untuk jalan-jalan, bukan untuk menetap di situ. Selama Ibu di situ berarti Ibu masih musafir terus, Ibu. Kecuali Ibu ke situ ngikut tugas suami, di mana suami ada rencana untuk mukim. Ya kayak Caca lah. Caca kan ke sana kan kerja, berarti mukim sana kan. Ketika Caca baru sampai di mana di Belanda itu karena dia rencana mukim, kalaupun dapat rukhsah 3 atau 4 hari aja. Nah, tapi kalau Teteni ke sana kan liburan. Jadi Teteni kan tidak untuk menetap di sana. Selama Teteni di Belanda itu, Teteni boleh ngambil jamak qasar terus, itu seperti itu. Iya, begitu. Kalau Ibu ada rencana mukim, itu seperti itu. Bisa dimengerti insyaallah nggih? Baik. Sampai mana tadi? Sudah ya.
Iya sampai. Bos tadi ya. Innahu fakkara wa qaddar. Karena sudah dianggap bisa berpikir, makanya yang bersangkutan itu sudah mulai dikenai beban hukum ya. Faqutila kaifa qaddar, maka celakalah dia bagaimana dia menetapkan. Summa qutila kaifa qaddar, kemudian sekali lagi celaka dia bagaimana dia menetapkan. Summa nadhar, kemudian dia merenung dan memikirkan. Summa abasa wa basar, lalu berwajah masam dan cemberut. Sebentar. Ini Oh, no. Oh, nggih. Oh, nggih monggo. Nggih monggo. Nggih monggo. Monggo. Banyak oma di sini. Saya terlalu Belajar dari oma. Udah seumuran sama kelas pasti. Oma kenapa nggak datang ya? Oma beneran itu mah. Oma tante polisi di kakak. Ya sis. Ini berkenaan dengan orang-orang kafir ya misalnya. Dia sudah tahu kebenaran tapi dia mengingkari kebenaran itu maksudnya ya. Ini berkenaan dengan orang-orang kafir. Orang yang mengingkari kebenaran Al-Qur'an gitu misalnya. Jadi dia sudah ngerti kebenaran Al-Qur'an tapi dia mengingkari kebenarannya itu. Nah, kemudian celaka gara-gara apa yang ditetapkan untuk mengingkari isi Al-Qur'an itu maksudnya. Au kama qala. Summa nadhar, kemudian dia merenungkan memikirkan, summa abasa wa basar, lalu berwajah masam dan cemberut. Summa adbara wastakbar, kemudian dia berpaling dan dari kebenaran dan menyombongkan diri. Jadi dia menolak kebenaran yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, karenanya dia celaka. Faqala in hadza illa sihru yusar. Saya mau terangkan dulu. Kenapa orang kafir itu identik dengan kesombongan? Begini ya. Sombong itu intinya kalau kata Nabi batrul haq, menolak kebenaran. Itu sombong. Kenapa orang menolak kebenaran? Tergantung. Jadi ada tergandengan, ada tergantung. Jadi tergantung. Jadi sambil contoh gini misalnya. Saya sering ceritakan di sini mungkin ya. Abu Lahab misalnya. Kenapa Abu Lahab menolak kebenaran Nabi kita Muhammad SAW? Padahal dia tahu keponakannya itu adalah orang yang jujur. Abu Lahab itu pengusaha patung. Kalau dia menerima kebenaran Nabi kita Muhammad SAW, usaha bikin patungnya bisa gulung tikar. Maka dia menolak kebenaran karena kepentingan itu. Ya, kalau Abu Jahal, kenapa dia menolak kebenaran Nabi kita Muhammad SAW? Padahal dia sebenarnya mencintai Nabi Muhammad SAW dan dia tahu Nabi Muhammad SAW adalah orang yang baik, orang yang benar bahkan. Nah, kata Abu Jahal itu kalau ketemu dengan Nabi itu wajahnya tutup pakai surban. Ditanya sama temennya, kenapa kamu tutup wajahmu dengan surban kalau ketemu dengan Muhammad? Kalau aku melihat Muhammad, aku akan jatuh cinta kepada Muhammad. Maka kemudian beliau itu Abu Jahal ini satu saat naksir Siti Khadijah radhiyallahu anha. Saat itu Siti Khadijah menjanda. Banyak kaum lelaki berebut ingin mendapatkan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Termasuk Abu Jahal. Di tengah-tengah kompetisi mendapatkan Siti Khadijah itu, Siti Khadijah malah memilih laki-laki yang tidak ikut kompetisi. Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak itu Abu Jahal itu kecewa sekali. Ya Muhammad yang idola dia, notabene gitu ya. Ternyata yang dipilih oleh Siti Khadijah radhiyallahu anha. Padahal Siti Khadijah itu tahu Nabi Muhammad gak ikut kompetisi, tapi yang dipilih. Patah hati dia. Sejak itu semua yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW dan di pandangan Abu Jahal salah aja pokoknya. Gara-gara sentimen pribadi, persoalan cinta. Cinta ditolak. Nah, kalau yang kejadian kayak Fir'aun misalnya.
Kan Fir'aun kan mengakui kebenaran Nabi Musa sebenarnya. Tapi kenapa dia menolak beriman kepada Nabi Musa? Karena kalau dia mengakui, nanti dia pamornya merasa terancam kekuasaannya, karena dia sudah terlanjur ngaku sebagai Tuhan. Namrud juga begitu sama. Jadi singkat cerita, kita jangan seperti mereka yang menolak kebenaran karena kesombongan kita. Entah karena kepentingan bisnis, ekonomi, politik, atau apapun. Maka kalau benar kita bilang benar aja. Bahwa sebagian kita ada yang tidak sepakat itu persoalan lain. Yang penting kita akui kebenaran itu, kita ikuti kebenaran itu. Saya ulang bahwa di antara kita ada yang ingin beda pandangan politiknya atau pandangan kepentingannya, itu persoalan lain. Nah, jadi jangan mentang-mentang karena aku enggak mau sama ibu ini misalnya, hanya gara-gara pilihan politik. Jangan. Jadi tidak, dia saudara-saudara. Bahwa kita beda pandangan, oke, tidak ada masalah. Yang penting kita tetap bersaudara sebagai seorang muslim. Itu seperti itu. Faqala in hadza illa sihru yu'thar. Akhirnya mulailah dikarang-karang. Wow, ini sihir ini. Lalu dia berkata Al-Quran itu hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang dahulu. Mulai dituduh ini. Mulai dituduh apa? Sihir. In hadza illa qaulul bashar. Ini hanyalah perkataan manusia saja. Jadi mulai dia mengingkari kebenaran Al-Quran dengan mengatakan Quran ini buku sihir. Ini yang karangan orang-orang dulu, semuanya macam-macam. Ini hanya ucapan manusia biasa saja. Dan itu dibantah oleh Al-Quran. Kalau kamu tidak percaya, kata Allah, bahwa ini adalah dari Allah, silakan bikin satu surat yang sama dengan Al-Quran. Itu tantangan Allah. Al-Baqarah ayat 23-24. Ayat 23-24. Jadi kalau nggak percaya, ya sudah, silakan bikin satu surat yang sama dengan Al-Quran. Itu tantangan terbuka itu. Sejarah mencatat nggak sanggup dan tidak akan pernah sanggup, kata Allah. Jadi kalau ada yang ragu pada isi Al-Quran, Al-Baqarah 23-24 ditantang oleh Allah untuk bikin satu surat yang sama dengan Al-Quran. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim min mithli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Bisa dimengerti ya? Ya. Allahu Akbar. Bon, lanjut. Selanjutnya sampai mana tadi? Oh iya. Tadi 24, sekarang 25. In hadza illa qaulul bashar. Dia mulai nuduh itu perkataan manusia. Sekarang gini. Kan dituduh itu buatan Nabi Muhammad SAW. Nabi kita Muhammad SAW itu diutus selama di Mekah dari Madinah. Diutus selama 23 tahun. Betul ya? 23 tahun. 23 tahun itu harusnya kalau memang itu bikinan Nabi kita Muhammad SAW, tulisan Nabi di awal sama di akhir dan di pertengahan itu pasti ada perbedaan. Contoh gini deh, contoh. Ibu pernah nggak buka catatan waktu SMP dulu? Masih ada nggak? Iya. Oh, sudah nggak ada ya, oke. Atau siapa yang jadi penulis gitu ya? Tulisan dia 20 tahun yang lalu sama tulisan dia sekarang ada beda nggak kira-kira? Oke, sering beda. Nggak usah jauh-jauh lah. Saya ada penulis tertentu misalnya. Ketika beliau berada di Irak dengan ketika di Mesir itu ada perbedaan. Siapa? Imam Syafi'i itu. Fikihnya Imam Syafi'i ketika di Irak dengan ketika di Mesir itu ada beda. Ada dinamika. Itu namanya karya manusia. Al-Quran itu mestinya kalau itu bikinan Nabi, tentu ketika Nabi nulis saat usia 40-an dengan usia 60-an itu mestinya ada perbedaan. Tapi nyatanya Al-Quran itu dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu nilai sastranya itu rata. Jadi bagus semua gitu loh. Gak ada yang lebih bagus, gak ada yang lebih rendah. Semuanya bagus Al-Quran itu. Bagi yang ngerti tapi ya, kalau nggak ngerti apanya. Al-Quran itu sastranya itu, seninya, kandungannya itu dari Fatihah sampai An-Nas. Dari surah Al-Alaq pertama turun sampai surah Al-Baqarah 281 itu semuanya sama.
Kalau surat terakhir kan An-Nasr, Ida aja. An-Nasr itu bukan An-Nasr teh. Iya, itu semuanya sama. Dan itu kalau buatan manusia tidak mungkin. Karena kok rata tinggi semua. Karena harusnya grafiknya itu semakin tua semakin lebih bijak. Tidak, Quran itu semuanya bijak. Semuanya baik, semuanya indah. Semuanya indah. Mak. Iya. Semuanya gitu. Kan tidak mungkin saya ngomong semuanya rora, kan tidak mungkin. Nggak cocok. Itu seperti itu. Bisa dimengerti ya, bisa dimengerti. Ya, jadi makanya terus tadi kalaupun ada yang masih ngeyel ragu pada isi Al-Quran, ditantang untuk bikin satu surat yang sama dengan Al-Quran. Sampai ayat 25. Insyaallah kita lanjutkan di akan datang karena katanya dibatasi hanya sampai jam 10. Sekarang udah setengah 10. Silakan yang mau tanya dulu. Tanya, protes, marah boleh silakan. Kan ada ini hobi baru, kamar mandi kan habis di renov. Iya. Ada, jadi kalau mandi itu harus dilap gitu kan biar nggak ada kemang, kan airnya jelek kan Pak ya. Iya, berbusa Jadi gitu ya. ada flame-nya, ada kerak ini itu, terus jadi setelah mandi wudhu nih sekalian, terus emak tuh harus bersihin dinding kehidupan gitu kan. Itu membatalkan wudhunya nggak? Enggak. Bener Pak. Bener. Terus Kan bersihin pakai mak gini nanti di fikih mak searching di bersih gini. iya tidak membatalkan, tidak membatalkan. Yang membatalkan wudhu itu mak pertama kentut. Pokoknya keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur. Itu namanya maaf bisa pipis, bisa pup, bisa kentut, ya, apa Bu? Iya. Ustaz, maaf. Kecuali mani. Kalau mani ulama beda pendapat. Katanya kentutnya juga enggak, maksudnya kalau kentutnya cuma itu enggak batal. Iya beneran ada yang bilang juga. Enggak ada, saya terangkan ini. Soal kentutnya, ya. Enggak gini. Enggak gini. Ada orang kentut tit sama berat itu sama-sama batal. Tapi kalau enggak Kenapa? bersuara keluar. Iya. Enggak bersuara Enggak, tunggu dulu. Belum nanti saya terangkan. Saya paham tadi. Mau kentut ya maaf ya kalau terverifikasi bahwa itu kentut. Mau tit, mau tot itu batal. Mau tit, mau tot batal. Asal seorang terverifikasi bahwa itu adalah kentut. Ya, dan terkonfirmasi juga. Nah, oke. Oh, itu pokoknya asal itu ibu yakin itu kentut. Ibu yakin dulu bahwa itu kentut gitu loh. Oke, yang dimaksud Bu Rora itu saya paham. Satu saat ada sahabat sholat. Berasa seperti kentut. Kata Nabi, teruskan aja sholatnya selagi tidak ada suara dan atau baunya. Ya, tuh. Karena itu adalah setan. Tapi kalau ibu menverifikasi diri ibu bahwa ini kentut, mbok tut, mbok tit sama saja. Nah, yang dimaksud tadi itu dalam hadis itu kalau kita tadi kentut apa enggak ya? Kita enggak bisa mengkonfirmasi. Kayak contoh gini, maaf ya. Kita habis cebok misalnya gitu ya. Maaf, habis cebok. Terus kemudian kan habis cebok kan pasti bokong itu mengincup gini. Itu udah maaf. Ya, terus ada mohon maaf ini. Kan kadang ada sisa-sisa air atau rongga-rongga udara yang tertahan oleh nun sewu bokong itu. Sehingga kadang dalam posisi tertentu kadang kayak keluar gitu. Ya, tapi kita tidak merasakan itu keluar dari lubang anus kita. Nah, itu kadang orang ragu, itu kentut atau bukan? Ya itu. Kalau ibu merasa bahwa enggak kok, ini bukan kentut karena pertama enggak ada suaranya, yang kedua juga enggak ada baunya. Terus bahkan untuk orang yang gemuk tertentu bisa jadi keluar suara juga, tapi dia yakin bukan dari anus. Itu pure murni dari letupan pantat yang mulai membuka begitu. Mohon maaf karena lipatannya mungkin ada. Di sini saya mohon maaf. Sehingga kemudian terkonfirmasi dan dia yakin enggak ini bukan kentut.
Ya kalau dia yakin bukan kentut, teruskan sholat nggak apa-apa. Kalau ragu, Kalau ragu, konfirmasi ada suara sama bau tadi. Iya, Kalau nggak ada suara, nggak ada bau, teruskan sholat. itu nggak apa-apa. Ya, itu seperti itu. Tapi kalau terverifikasi terasa kita merasa keluar itu. Ya itu berarti sudah terverifikasi keluar. Kalau itu ya batal kalau yang gitu. Ngoten nggih? Tuh, sama nggih ngomong. Waktu misalnya habis wudhu terus ada kotoran di kaki gitu kan, dicuci kakinya saja kan Pak? Oke, kotoran ya. Ya. Kotoran kan belum tentu najis. Ya, maksudnya najis. Oke, kalau najis cukup kita aja yang cuci. Cukup diiris. Ya, tidak harus wudhu kalau lagi. kentut ujungnya semua. Terus. Ya itu tanya Ustaz. Anak saya nanya saya nggak bisa jawab. Ya. Pertama karena itu perintah. Kan ibadah itu merujuk pada perintah ya. Jadi kita nggak bisa ngarang-ngarang. Allah suruh kita gitu ya kita nurut gitu. Satu dulu. Yang kedua, orang kalau kentut kedengaran orang lain itu yang malu wajahnya apa? Ya pasti wajahnya toh. Ya bisa wajahnya. Yang kedua. Yang ketiga, orang kalau sakit mata disuntik matanya apa pantatnya? Ya sudah, itu jadi nggak selalu kemudian kalau kemudian maaf yang kentut pantatnya terus yang dibasuh pantatnya nggak harus. Kadang ada masa di mana ya kira-kira gitulah. Itu akal-akalannya gitu. Tapi yang pasti ini masalah ibadah. Karena masalah ibadah ya kita ngikuti aturan yang kita ibadahi yaitu Allah. Allah maunya gitu kita nurut aja. Dan ada hikmahnya juga kan. Kalau nanti searching aja manfaat wudhu. Nah, itu apa manfaat wudhu itu? Tidak usah ngomong agama, ngomong kesehatan aja manfaatnya udah sangat luar biasa. Itu seperti itu. Nggih, Bang. memperbaharui wudhu itu kan sunnah ya. Sunnah banget. Saya sering ngaji yang majelisnya lama, jadi saya berwudhu itu dari pagi terkadang untuk sholat subuh Ya. Kondisi yang ramai banget di Nggak mungkin saya. wudhu, iya. Terkadang kita tuh kayak misalnya kalau ngerasa agak keputihan gitu. Nggih. Itu kan harusnya saya dibuang tuh ventilatornya atau apalah yang saya pakai. Cuma kalau nggak sempet itu gimana ya? Bagus. Saya mau terangkan dulu gini. Yang pertama itu gini pertama. Kita satu kali wudhu itu bisa cukup untuk selama tidak batal ya, untuk berapa kali sholat pun. Sehingga ada riwayat menyebutkan Nabi itu pernah sholat subuh dengan wudhu isya, pernah gitu. Tapi lebih seringnya Nabi memang setiap kali sholat beliau wudhu lagi, seringnya. Cuman Nabi pernah mencontohkan sholat subuh itu dengan wudhu sholat isya, itu pernah. Iya pernah. Nabi sehat sekali beliau badannya berarti. Dan itu pernah. Itu untuk membuktikan bahwa itu boleh gitu maksudnya. Kalau kita sanggup itu boleh. Nabi kadang melekan juga Bu, ronda kadang Nabi itu. Enggak tidur beliau kadang ya. Nah, itu satu dulu. Nah, menarik saya menukil pada pertanyaan Bu Fiafi sekarang. Gimana kalau maaf keputihan? Keputihan itu yang saya tahu kalau di fikih itu dibagi dua, ada yang najis dan enggak najis. Kalau yang najis itu kalau keputihan yang dimaksud maaf adalah madi itu karena syahwat terus muncul lubrikasi. Nah, cairan putih yang dimaksud itu adalah najis. Tapi kalau dia sebatas keringat yang memang biasanya keluar dari misfinya wanita, nah, itu sependek yang saya tahu dia tidak najis atau dimakfu yang saya tahu. Yang ketiga ada keputihan itu yang penyakit yang dokter lebih tahu. Gatal terus bau amis kadang apalagi ya Pak. Yang begini ini ada yang mengatakan najis karena ada yang mengatakan itu semacam nanah atau darah putih yang itu najis. Jadi kalau yang bermaksud keputihan itu adalah keputihan yang laksana keringat itu suci sebenarnya itu tidak wajib cebok. Sehingga seandainya lapisan yang ibu pakai peti ya itu. Padahal istri saya sering bawa juga, sering ngomong juga, cuma saya lupa, cuma saya ngeliatin aja. Iya, saya cuma ngeliatin aja. Ya itu peti liner, ya itu nggak harus dicopot. Kalau kondisinya seperti itu, dan itu tetap sah sholatnya insya Allah. Karena kalau ke toiletnya 3 jam baru bisa. Saya paham. Ya saya paham itu untuk model pengajian begitu saya paham ya. Jadi boleh, tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Bahkan andaikan taruhlah misalnya najis gitu ya. Sementara kita nggak mungkin ganti celana dalam misalnya.
sementara kita harus sholat misalnya, maka sholat apa adanya itu tidak apa-apa. Ya, karena itu namanya terpaksa. Iya. Daripada nggak sholat. Justru kalau kita memutuskan tidak sholat itu malah salah. Nah, kalau di fikih itu kalau mau aman sampai rumah nanti sholat yang dengan pakaian najis itu diulang. Andaikan dalam perjalanan meninggal dunia dengan tidak punya hutang sholat. Kalau nggak diulang bagaimana Ustadz? Saya termasuk yang berpegang pada pendapat tidak wajib diulang dalam hal ini ya, karena kondisi sulit dan rukhsah yang diambil sudah sah. Namun kalau mau mengulang itu lebih baik. Itu pendapat yang saya pegang. Wallahu a'lam bishawab. Siapa dulu? Udah situ. Kalau bagi orang baca Quran, tertutup itu harus wudu dulu apa bisa lanjutin? Bagus. Qurannya yang Ada terjemahannya. Ya. Kalau baca Al-Quran tidak wajib punya wudu. Jadi kalau ibu di tengah baca Al-Quran tiba-tiba ibu batal, lanjut baca tidak ada masalah. Kalau yang ibu pegang mushaf Quran nyel, memang ada baiknya wudu lagi. Tapi yang kalau ibu pegang terjemahan berarti tafsir. Kalau tafsir berarti ibu tidak wajib wudu lagi. Wallahu a'lam bishawab. Kadang kalau wudu itu malah nggak lanjut baca biasanya, ngemil. Gimana monggo yang lain? Bu, monggo. Iya. Untuk membersihkan kotoran Pak Ustaz. Iya. Misalnya di perjalanan terus harus sholat tapi celananya kena kencing sedikit. Tapi harus dipakai itu, maksudnya nggak ada lagi, nggak bisa ganti lagi gitu. Sebaiknya seperti apa Pak Ustaz? Kalau jelas di mana kenanya, di mana yang jelas kenanya itu disiram air sedikit aja. Misalnya, ya yang kena, ya walaupun dikit. Misalnya gini, maaf, sini kena misalnya gitu ya, dikit ini. Yang bagian kecil ini kasih air dikit aja, gitu aja, selesai itu. Ya kalau jelas, kalau nggak jelas persangkaan aja, ya udah nggak, biarin aja. Ibu cebok yang biasa aja, yang nggak jelas biarin aja nggak jelas. Tapi kalau jelas, ya ini kena, ya, yang jelas aja, yang nggak jelas nggak usah. Dan udah usah dicari-cari juga. Kalau saya biasanya lepas aja. Oh iya, ya tidak apa-apa. Ya tidak apa-apa gitu, tidak apa-apa. Tapi kalau seandainya dipakai pun tidak apa-apa. Kalau nggak jelas malah nggak usah cari-cari. Jadi mana? Nggak usah. Nggak, itu hukmi udah, hukmi itu nggak dianggap udah itu. Tapi kalau ibu jelas, ya baru. Kan kadang itu main perasaan kan. Makanya jangan main perasaan. Udah pokoknya yakin aja bahwa itu sudah enggak ada. Ya. Saya kira itu Allah alam bisawab. Saya itu baca dalam fikih sunnah itu sebenarnya gini ya. Nabi itu sependeknya saya baca ya. Nabi itu yang agak berkeras-keras itu soal hadas. Hadas itu berkaitan dengan wudu, mandi besar, tayamum, itu Nabi agak keras, streng gitu. Tapi soal najis, dari yang saya baca-baca, kecuali di fikih ya, fikih itu macam-macam. Di fikih sunnah itu yang saya baca itu aturannya ringan kok. Di fikih itu. Jadi soal najis itu banyak dimaafkannya. Contoh gini misalnya, contoh kasus di fikih itu, ada orang sholat Allahu Akbar, baru ingat celananya belum diganti, padahal najis. Itu tidak wajib melorot celana, enggak. Sudah sholat aja lantas sampai selesai dan tidak wajib mengulang. Itu kalau di fikih itu gitu. Iya, di fikih itu gitu. Misalnya gitu. Yang masalah itu adalah dia sengaja membangkang. Udah tahu najis tetap dipakai aja misalnya. Kecuali tadi darurat. Kalau terpaksa tidak ada pilihan. Makanya justru ketika kita menjatuhkan pilihan kepada tidak sholat justru salah. Yang betul tetap sholat gitu. Nah, kalau Bu Fiafir copot, monggo tidak ada masalah. Saya dulu ya saya Iya. mata itu. Iya, betul itu. Iya. Pas itu kan nggak bisa. Iya. Jadinya di kodok kan. Di iadah namanya, iadah. Iya betul. Itu. Nanti setelah sembuh diulang itu. Dan andaikan meninggal sebelum di iadah sudah dianggap tidak punya hutang sholat. Itu kelebihannya. Walaupun saya ulang rukhsah diambil sudah sah sebenarnya. Nah, cuman saat itu Nabi karena bersabda, tadi aku pakai dalam keadaan aku sudah suci kok. Jadi cukup diusap saja. Makanya kalau kita pakai perban itu usahakan sebelum berperban kalau bisa wudhu dulu, baru kemudian diperban sehingga nanti ketika sholat itu tinggal diusap aja bagian yang perban keluarnya aja. Iya. Tapi kalau yang lebih aman sih diulang tadi itu mah. Nah, ngoten nggih Bu. Enggak. Pak Ustaz, Nggih. kan selama ini mungkin kita tahunya misalnya kalau baca Yasin
Iya. Kita doanya untuk orang meninggal. Terus kalau misalnya Heeh. hidup untuk Heeh. minta doa supaya selamat pada saat mati besok. Bolehkah atau bisakah kita juga pada saat misalnya baca ayat-ayat tersebut berdoa untuk hal-hal lain misalnya. Bagus. Misalnya lagi baca Yasin, setelah baca Yasin ya kita tujukan untuk orang tua atau orang lain yang meninggal. Tapi setelah itu kita juga mendoakan hal-hal baik lainnya. Apakah untuk anak, untuk kita dan Baik. Sampun? Saya jawab ya gini. Ini ada rumus dari para ulama tentang Al-Qur'an. Ini kaidah dari para ulama tentang Al-Qur'an. Apa kata para ulama? Khudh ma syi'ta minal Qur'ani lima syi'ta. Khudh, ambillah minal Qur'an, dari Al-Qur'an, ma syi'ta, semaumu. Mau surah apa aja deh. Lima syi'ta, untuk apapun yang kamu mau. Ibu mau baca surah dan ayat yang manapun, untuk hajat apapun, kata para ulama, khudh ma syi'ta minal Qur'ani lima syi'ta. Ambil dari Al-Quran pada ayat yang manapun yang kamu mau, untuk apapun yang kamu mau. Jadi kalau ibu tadi bilang Yasin, surah Al-Mulk, Al-Waqi'ah, Al-Fatihah, apa saja, untuk hajat apa saja silahkan. Khudh ma syi'ta minal Qur'ani ma syi'ta. Sudah itu. Bahkan satu lagi saya tambahkan. Ibu ada masalah nih, nggak bisa doa. Aduh, doa yang cocok itu apa ya? Bingung, soalnya anak di Amerika WA-nya diblokir. Itu apa misalnya gitu. Ini doanya gimana? Karena saking bingungnya mau doa apa, sudah fokus baca Quran saja. Mohon solusi kepada Allah terkait dengan apa yang menjadi masalah kita. Nggak usah detil doanya karena kita bingung mau doa apa. Baca Quran sebanyak-banyaknya. Hadis riwayat At-Tirmidzi, siapa yang disibukkan membaca Al-Quran sampai lupa meminta kepadaku, maka aku berikan kepadanya yang lebih baik daripada orang yang meminta. Jadi justru kalau kita bingung mau doa apa, udah banyakin baca Quran aja udah. Nah, itu insya Allah nanti solusi datang bahkan lebih baik daripada yang diminta oleh orang-orang yang meminta. Termasuk anak sakit misalnya. Anak sakit, aduh doa apa ini? Udah baca Quran aja udah, sambil mohon pada Allah semoga anak sembuh sehat atau apa, ada masalah. Masalah apa saja? Masalah. Iya itu. Kan bingung mau ngomong doa. Iya. Udah baca Quran aja. Nah, itu aja Al-Quran itu rumusnya gitu ya. Khudh ma syi'ta minal Qur'ani lima syi'ta. Ambil dari Al-Quran apapun yang kamu mau dari Al-Quran itu terserah. Khudh minal Qur'ani ma syi'ta lima syi'ta. Jadi ambil dari Al-Quran apapun yang kamu mau, untuk apapun yang kamu mau. Jadi apapun yang kita mau dari Al-Quran itu kita ambil. Surah yang kita hafal maksudnya, saya apal-apali, saya iling-ilingi ya. Saya pas bapak saya koma itu kan tegang ya. Sudah saya hafalan itu banyak yang lupa kecuali yang hafal aja. Yang saya hafal itu aja yang saya baca wis. yang masih ingat itu aja yang saya. Karena kan tegang kan. Ya, itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mengenai surat, saya Nggih. kalau lagi kondisi rame dulu, lagi sholat, saya itu baca surat yang saya itu harus fokus baru saya hafal. Terus kalau kita udah setengah baca surat terus kita ngulang dengan surat yang baru, boleh apa? Boleh, tidak apa-apa. Boleh ya? Ya, memutus di situ boleh, anu juga boleh. Saya telepon balik. Sibuk Pak. Assalamualaikum. Halo, sibuk. Assalamualaikum. Sibuk ya Bapak ya? Oh ya udah nggak usah deh. Enggak apa-apa. Enggak, ini anu anak saya di pondok sakit, mau dijemput aja deh, nanti saya jemput sendiri aja deh. Nggih, monggo matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Nggih, enggak apa-apa. Assalamualaikum. Tanya lagi Pak. Nggih, monggo. Soal sholat, untuk mengkodok sholat wajib, mungkin zaman dulu tuh banyak, zaman jahiliyah suka sholat telat ya sudah gitu, banyak lah yang ke skip sholat wajib.
cara mengkodok ini gimana sekarang? Biar ya kalau kita utang, kita bayar utang kan nanti tenang gitu Pak Ustaz. Kalau kita masih punya utang kan masih gelisah. Oke. Pertama gini dulu ya. Kalau mengenai kita ada sholat di masa lalu yang bolong-bolong, gitu kan maksudnya? Iya. Atau pernah dengan sengaja kita meninggalkannya, semacam-macam lah. Pertama, yang lalu biarlah berlalu, tobat. Itu dulu yang pertama. Jadi yang pertama tobat dulu itu. Karena itu dosa besar. Jadi wajib tobat, satu dulu. Kemudian yang kedua, jumhur mayoritas ulama berpendapat wajib qadha. Memang ada pendapat yang mengatakan tidak wajib qadha. Tapi dianjurkan banyak sholat sunnah. Tapi sholat sunnah itu 70 rakaat itu baru menyamai satu sholat fardu. Satu rakaat sholat fardu. Ibu sholat sunnah 70 rakaat itu baru menyamai satu rakaat sholat fardu. Justru nggak efektif menurut saya. Efektif itu justru qadha. Karena qadha kan kita niat sholat wajib sesuai dengan rakaatnya. Nah, itu pendapat yang kedua pendapat jumhur mayoritas ulama. Nah, saya karena bermadzhab Syafi'i, saya termasuk dalam pendapat jumhur itu, saya termasuk yang mewajibkan qadha. Nah, cara mengqadha itu bagaimana? Begini caranya. Kalau ibu misalnya merasa dulu begitu itu kira-kira selama 10 tahun. Misalnya gitu ya, dari ibu balik, ibu begitu itu selama 10 tahun. Maka 10 tahun ke depan, ibu kalau bisa sholatnya 2 kali. Misalnya zuhur 2 kali. Yang kedua itu atau yang sebelumnya itu ibu niati qadha. Nyaur yang dulu ya Allah. Dipotong masa haid ya. Dipotong masa haid. Kalau ibu ingat dikira-kira aja bisa. Nah, dan qadha itu nggak harus masuk waktu. Contoh gini, ibu persiapan sholat zuhur masih kurang 10 menit lagi, ibu qadha sholat, boleh, tidak apa-apa. Karena mau qadha itu tidak pada waktunya. Kalau ibu mau cepat lunas, ibu ulang 3 kali tidak ada masalah. Sehingga nggak harus 10 tahun ke depan, tapi cukup 3 tahun ke depan misalnya gitu. Kalau dalam perjalanan waktu mengqadha tiba-tiba meninggal padahal belum lunas, tidak usah khawatir. Dalam tanggungan Allah dan Rasulnya Muhammad SAW, karena ibu sudah berusaha membayar. Hadisnya Bukhari. Siapa yang berhutang dan dia berniat membayar, Allah akan bantu dia untuk membayar. Kalau nggak lunas sampai meninggalnya, maka dalam tanggungan Allah. Tidak usah khawatir. Iya. Nah, jadi mengqadha itu budian nggak harus nunggu zuhur. Nah, misalnya budian nunggu sholat zuhur, tak nyicil qadha sholat kah? Nah, jadi ibu mengqadha sholat bisa sampai 5 kali misalnya, tidak ada masalah. Hitung-hitung olahraga. Misalnya. Dikira-kira, tidak harus pas. Kita tidak wajib presisi. Dikira-kira aja. Fokus mau mengqadha aja ya. Terkadang sehari itu kan dapat 1. Iya. Pokoknya intinya saya sehari itu ada aja Iya. persiapan sholat. Iya. Terus sebenarnya pengen didampingin terus gitu kan. Nggih. Ya. Yang penting ibu niat bayar. Tapi yang pokok tobat dulu ya. Tobat itu yang pokok itu, tobat itu. Ngodoknya sambil jalan aja. Maaf, andai kan nggak kemput sampai meninggal, nggak usah khawatir. Sudah dianggap lunas oleh Allah. Yang penting ibu udah berusaha bayar. Terus saya ulang ya, mengqadha itu dikira-kira. Ibu ingat-ingat ya misalnya. Aku balik itu misalnya umur 15 itu ya. Misalnya. Terus nggak sholat itu sampai umur 24 atau sampai umur 25 misalnya gitu ya. Misalnya 10 tahun berarti kan? 10 tahun berarti. Nah, itu ya kira-kira 10 tahun ke depan dipotong masa haid. Masa haid itu rata-rata 7 hari atau tergantung kasusnya ya. Itu dipotong masa itu dikira-kira aja, Ya, jadi dikira-kira aja. Ibu enggak harus persis. Dikira-kira aja. Kenapa? Kalau yang qadhaan doa soal dulu itu niatnya gitu. Niat sholat fardu gini, niat sholat fardu zuhur qadhaan lillahi ta'ala. Kalau pakai qadhaan, enggak pakai qadhaan, niat sholat fardu biasa zuhur seperti biasa sah. Jadi qadha itu boleh niat qadha. Boleh niat sholat biasa, boleh, tidak apa-apa. Dua-duanya boleh. Itu untuk qadha ya. Tapi harus sholat taubat dulu ya. Enggak harus sholat taubat, yang penting taubat. Sholat taubat itu suplemen tambahan saja. Yang penting taubatnya, bukan sholat taubatnya. Jadi beda. Sholat taubat dengan taubat itu beda. Kalau taubat itu yang penting. Sholat taubat itu sebatas suplemen tambahan, penyempurna saja. Karena kalau untuk taubat harus sholat taubat, kasihan yang lagi haid
dan dia nggak bisa segera sholat tobat, padahal tobat itu segera. Istighfar, menyesal, komitmen tidak mengulangi lagi. Gitu. Misalnya saya punya waktu luangnya di waktu duha. Itu saya Hajar. di situ hajar ya. Boleh, karena untuk mengkodok tidak harus pada waktunya. Jadi mengkodok sholat itu tidak harus pada waktunya. Ibu boleh mengkodok di luar waktunya, karena konteksnya ibu mengkodok. Oke, saya tunjukkan perdebatan para ulama supaya ibu tenang menjalankannya. Gini ya, kalau yang mengatakan nggak wajib kodok, alasannya kan gini. Waktu sholat itu di surah An-Nisa ayat 103 kan sudah Allah tentukan. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Jadi sholat itu waktunya udah ditentukan untuk orang-orang beriman. Berarti kalau udah keluar waktunya udah wajib sholat, wajib tobat. Itu pendapat yang mengatakan tidak perlu qadha. Tapi ya tadi dianjurkan sholat sunnah kan. Sholat sunnah itu 70 rakaat itu baru menyamai 1 rakaat sholat, malah capek kita. Satu. Pendapat yang kedua mengatakan begini, yang jumhur tadi itu. Kan sholat itu kan kewajiban kepada Allah. Berarti kalau kita nggak sengaja tidak sholat, beda kalau karena tadi yang karena tertidur, kalau tertidur tetap wajib qadha ya, karena pingsan atau karena gila atau itu beda. Sekarang ini ceritanya gini, ibu kan berarti punya hutang sama Allah kan? Kalau punya hutang kepada Allah kan kata Nabi, uang hutang pada sama aja mesti dibayar lagi, kepada Allah kan harus lebih dibayar lagi. Nah sekarang saya buat analogi gini misalnya, Ibu Yuli punya hutang sama Budian. Janji tanggal 6 mau bayar. Tanggal 6 enggak ketemu. Ketemunya tanggal 8. Kata Budian, Bu, kemarin tanggal 6 kita enggak ketemu. Kita baru ketemu, katanya janji tanggal 6 mau bayar. Kata Bu Yuli, Budian sudah lewat waktunya. Apa begitu? Enggak, walaupun lewat waktunya tetap wajib bayar. Sholat juga sama, walaupun udah lewat waktunya tetap wajib qadha. Makanya kata salah satu ibu saya tuh kalau banyak bolongnya, udah sunahnya lupain aja qadha. Iya. Sekalian sunah agak berat juga ya gitu. Iya. Jadi ya tadi tetap sunnah dikerjakan boleh, cuman mungkin porsi menggantinya juga harus ada. Iya betul. Jadi di waktu duha ibu boleh. Kodok sekarang subuh, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, duhur. Hitung-hitung olahraga. Misalnya, dan kita tidak wajib harus segera selesai, karena yang penting komitmen membayarnya itu. Dan saya ulang, ya dicicil. Dan saya ulang, andaikan sampai meninggal kok tidak selesai, insya Allah sudah dianggap lunas oleh Allah. Karena komitmen membayarnya itu. Nah, ngaten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Cukup dulu ya. Ini 1 jam setengah kurang 2 menit. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.